Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran ke-10 dari pelajaran sharaf, yaitu latihan tasrif istilahi bab yang pertama, fa'ala yaf'ulu. Jadi pada pertemuan yang singkat ini tentunya kita akan banyak latihan membahas tentang bab yang pertama, yaitu bab yang pertama dari sulasi mujarrad, fa'ala yaf'ulu. Sebagaimana yang antum ketahui semuanya, bahwasanya sulasi mujarrad memiliki 6 wazan ya. Yang pertama adalah fa'ala yaf'ulu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan banyak latihan menggunakan wazan fa'ala yaf'ulu, yaitu menggunakan fi'il mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Tasrifkanlah fi'il di bawah ini mengikuti wazan atau timbangan bab 1. Catatan. Nah, ini ada catatan penting. Ya. Masdar pada sulasi mujarrad tidak memiliki wazan atau timbangan yang baku. Untuk mengetahui masdar dari fi'il sulasi mujarrad adalah sama'i, yaitu mendengar langsung dari orang Arab atau cari di kamus. Jadi untuk mengetahui masdar dari sulasi mujarrad ini antum harus banyak-banyak ke Arab nih, untuk mendengar langsung dari orang Arab. Kalau tidak memungkinkan mendengar langsung, maka cari di kamus. Nah, di hadapan antum semuanya ada sebuah tabel yang banyak dengan contoh-contoh ya. Nah, yang kita bahas pada pertemuan ini adalah bab yang pertama dari sulasi mujarrad ini. Saya kasih tanda. Nah, kita akan membahas bab yang pertama dari sulasi mujarrad, yaitu fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Insyaallah ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya, di pertemuan beberapa waktu yang lalu. Fi'il madhi apa artinya, pengertiannya, fi'il mudhari pengertiannya, masdar, isim fa'il dan seterusnya, masing-masing pengertian itu sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang telah lewat. Nah, sekarang kita latihan mentasrif. Jadi mentasrif fi'il ini mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu ya. Kita memulai dengan taraka, artinya dia telah meninggalkan. Yatruku, dia sedang meninggalkan atau akan meninggalkan. Tarkan, peninggalan. Tarikun, orang yang meninggalkan. Matrukun, yang ditinggalkan. Utruk, tinggalkanlah. La tatruk, jangan engkau tinggalkan. Matrukun, waktu atau tempat peninggalan. Mitrukun, alat untuk meninggalkan. Nah, dari sisi harokatnya itu persis ya. Jadi fi'il ini dari sisi harokatnya persis mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu dan seterusnya, kecuali masdar ya. Kecuali masdar, sebagaimana sudah kita bahas, masdar ini dia tidak ada rumus baku tentunya pada bab sulasi mujarrad ini, akan tetapi harus mendengar langsung dari orang Arab atau banyak-banyak membuka kamus. Nah, kita kasih tanda nih.
Jadi antara satu masdar dengan masdar yang lainnya itu berbeda-beda kan? Berbeda-beda. Antara fi'il dan masdarnya juga berbeda-beda. Karena dia tidak mengikuti rumus. Kalau masdar ini harus banyak-banyak membuka kamus. Kemudian kita tasrif yang di bawahnya. Kita tasrif yang di bawahnya. Sabata yasbutu subutan sabitun masbutun usbut la tasbut masbatun misbatun. Ya, sabata artinya tetap atau kokoh. Kalau kita ingin mengatakan orang yang kokoh, ya, orang yang kokoh, berarti kalau kita ingin mengatakan orang yang kokoh berarti menggunakan isim fa'il. Ya, menggunakan isim fa'il berarti sabitun. Sabitun artinya orang yang kokoh. Atau kita ingin mengatakan atau ingin memerintahkan seseorang untuk dia kokoh, ya. Kokoh, maka kita katakan usbut, kokohlah engkau. Mengikuti barakallahu fikum, ini mengikuti fi'il amar, uf'ul, wazan uf'ul. Taib. Kemudian di bawahnya hadasa artinya terjadi. Yahdusu hudusan. Ya, berbeda ya. Hadasa yahdusu hudusan. Hudusan tidak mengikuti rumus tapi simai. Hadisun mahdusun uhdus la tahdus mahdasun mihdasun. Nah, kalau kita ingin mengatakan perintah terjadi, jadilah, ya. Jadilah, uhdus la tahdus, dan kau jadikan. Maka kalau kita ingin suatu makna tertentu sesuai dengan keinginan kita, maka tinggal diikuti aja salah satu dari pola ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Tinggal diikuti salah satu dari pola ini. Kemudian di bawahnya hasyara yahsyuru artinya menghimpun. Hasyron, hasyirun, mahsyurun, uhsyur, la tahsyur, mahsyarun, mihsyarun. Ya, kalau kita ingin mengatakan orang yang menghimpun, berarti orang yang menghimpun hasyirun. Kalau kita ingin memerintahkan seseorang, himpunkanlah, berarti fi'il amr, yaitu uhsyur. Nah, insyaallah mudah ya. Kemudian di bawahnya barakallahu fikum, hadara itu artinya hadirnya. Hadara yahduru huduran, hadirun mahdurun, uhdur la tahdur mahdurun mihdurun. Nah, kalau kita ingin mengatakan orang yang hadir, ya. Orang yang hadir berarti hadirun, hadir. Atau kita ingin mengucapkan sebuah perintah, hadirlah, berarti uhdur, ya, uhdur. Kalau kita ingin mengatakan kepada seseorang, hadirlah besok, uhzur ghadan. Insyaallah mudah ya. Tidak ada yang susah. Yang susah itu cuma satu, istiqomah. Makanya banyak-banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqomah. Kemudian berikutnya khataba, berpidato, yakhtubu, khutbah, ya. Berarti khutbah Jumat ini masdar dari fi'il khataba yakhtubu khutbatan, ya, khutbah Jumat. Jadi masdar dari kata khataba yakhtubu. Khatibun, masyaallah sering kita dengar khatib, ya. Khatib itu artinya orang yang berpidato. Makhtubun, yang dipidato. Ukhtub la takhtub
makhtabun, makhtabun, mikhtabun. Nah, ini adalah latihannya. Kalau kita ingin mengatakan dia seorang khatib, ya, berarti huwa khatibun. Kemudian di bawahnya khalaqa artinya menciptakan, membuat, ya, menciptakan atau membuat. Khalaqa, yakhluqu, khalqan, khaliqun. Sering kita dengar, ya. Kalau di dalam bab akidah atau di dalam Al-Quran sering kita mendengar khaliqun, artinya yang menciptakan. Tentu kalau di dalam Al-Quran yang dimaksud dengan khaliqun ialah Allah. Makhluqun, yang diciptakan. Jadi manusia ini makhluk yang diciptakan. Seluruh alam semesta ini adalah makhluk yang diciptakan. Ukhluq, la takhluq. Makhlaqun, makhlaqun, mikhlaqun. Kemudian di bawahnya dakhala. Dakhala yadkhulu dukhulan. Dakhilun madkhulun udkhul. La tadkhul madkhulun madkhulun midkhulun. Ya, kalau kita ingin mengatakan orang yang masuk, berarti harus mengikuti isim fa'il, berarti dakhilun. Ya. Dakhilun, orang yang masuk. Kalau kita ingin dikatakan dimasukkan, berarti madkhulun. Ya. Kalau kita ingin memerintahkan seseorang untuk masuk, berarti udkhul. Udkhul. Contohnya ada seseorang yang datang ke rumah kita, posisinya masih di luar, kita ingin memberikan perintah kepada dia untuk masuk, maka menggunakan fi'il amar, yaitu ini, udkhul, masuklah. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir, barakallahu fikum, ialah sakana. Yaskunu sakanan, sakinun, maskunun, uskun, la taskun, maskanun, maskanun, miskanun. Nah, kalau kita ingin mengatakan orang yang tinggal, berarti sakinun. Nih. Ya, mengikuti isim fa'il. Kemudian kalau kita perintahkan untuk dia tinggal, berarti uskun, tinggallah. La taskun, jangan engkau tinggal, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh. Barakallahu fiik. Ini adalah contoh-contoh penerapan dari wazan fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Jadi semuanya fi'il-fi'il ini yang contoh-contoh ini mengikuti bab yang pertama fa'ala yaf'ulu dan seterusnya pada harakatnya, kecuali masdar. Masdar dia harus mendengar langsung dari orang Arab atau banyak-banyak membuka kamus. Semoga yang sedikit ini dapat dipahami. Ini inti sekali, ya. Jadi tugasnya untuk ikhwan sekalian, akhwat sekalian, ialah antum menghafal salah satu dari contoh-contoh ini, ya. Boleh sabata yasbutu, boleh hadasa yahdusu, antum hafalkan salah satu dari ini, kemudian disetorkan di grup kelas. Kalau mampu menghafalkan semuanya, Masya Allah, itu adalah sebuah nilai tambah. Nah, ternyata di bawah ini adalah fi'il-fi'il yang sesuai dengan bab yang satu. Ya, fi'il-fi'il yang sesuai dengan bab 1 sulasi mujarrad, itu fa'ala yaf'ulu. Nah, fi'il-fi'il ini juga bisa antum tasrifkan semuanya. Ya, ada qatala, yaqtulu, qatlan. Kalau kita ingin mengatakan dia seorang pembunuh, berarti menggunakan isim fa'il, ya. Menggunakan isim fa'il. Isim fa'il fa'ilun. Fa'ilun. Nah, kalau kita ingin mengatakan dia seorang pembunuh, berarti huwa
qatilun. Dia seorang pembunuh ya. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah kalimat sajada yasjudu sujudan. Kalau kita ingin mengatakan dia seorang yang sujud, ya berarti huwa sajidun. Dia seorang yang sujud. Kalau kita ingin mengatakan dia seorang bersyukur, ya di sini ada syakara yashkuru, bersyukur. Kalau kita ingin buat kalimat dia seorang bersyukur, berarti huwa syakirun, dia seorang yang bersyukur. Nah, kalau kita ingin mengatakan dia seorang pencari ilmu, ya, masya Allah. Talaba yatlubu talaban, artinya mencari atau penuntut. Kalau kita ingin mengatakan dia seorang penuntut ilmu, berarti huwa talibun, ya. Huwa talibun. Berarti talibun itu dari asal fi'il talaba yatlubu, ya isim fa'ilnya talibun. Seorang pelajar, seorang mahasiswa, dan seterusnya. Ya, ini contoh-contoh ini penting untuk banyak-banyak kita latih ya. Saya kasih satu contoh untuk kita tasrif. Ini kafara yakfuru kufran, artinya kufur. Kafara yakfuru kufran, kafirun. Masya Allah, berarti kafir itu adalah isim fa'il dari fi'il kafara yakfuru ya. Kafirun. Orang-orang kafir. Kafirun. Kemudian Masya Allah, ini ada apa namanya? Nasara yang suruh nasran, artinya menolong. Kalau kita ingin membuat dia seorang penolong, berarti huwa nasirun, ya, dia seorang penolong. Baik ikhwan dan akhwat, demikian yang dapat kita bahas di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita hafalkan dengan baik. Tentunya kita memohon berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan. Jadi poin penting tadi ya, tugasnya untuk menghafal salah satu contoh dari fi'il-fi'il ini, kemudian dihafalkan, distorkan di grup kelas, baik ikhwan maupun akhwat di grup masing-masing. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.